Selamat datang jiwa terpilih. Jiwa terpilih, kadang kamu bertanya dalam hati, mengapa mereka seolah tak pernah membayar harga dari apa yang mereka lakukan padaku? Kamu melihat mereka tersenyum, hidup seolah tak terganggu, sementara kamu menanggung luka dalam diam. Tapi dengarkan ini baik-baik, semesta tidak tuli, energi tak pernah bohong. Semua yang kamu tabur akan kembali. Dan mereka telah menabur racun terhadap jiwa yang dipilih, maka panen mereka akan datang, dan kali ini di hadapan semua orang. Kamu tidak perlu membalas, karena keheninganmu adalah kekuatan. Kamu tidak perlu menjelaskan, karena hatimu adalah saksi yang cukup. Di saat mereka berpikir, kamu telah runtuh, semesta sedang menulis skrip penghakiman di balik layar. Jangan heran bila satu persatu dari mereka akan merasa malu bukan karena kamu membalas, tapi karena kehidupan sendiri yang akan mengajarkan pelajaran pahit. Kamu telah cukup lama diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu kebenaran tidak perlu berteriak. Kamu adalah saksi hidup dari keadilan yang lambat tapi pasti. Dan saat momen itu tiba, saat mereka dihantam realita dan dihantui rasa bersalah, mereka akan sadar, mereka meremehkan seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Biarkan karma bekerja dalam keheningan. Kamu hanya perlu tetap pada jalanmu, bersihkan niatmu, dan izinkan semesta yang turun tangan. Karena siapapun yang menyakiti jiwa yang dilindungi oleh cahaya tak kasat mata, tidak akan pernah lolos dari hukum kehidupan. Percayalah, waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya berdiri di pihak kebenaran. Jika kamu merasa ini adalah pesan untukmu, afirmasikan sekarang dalam hati. Saya percaya, saya siap, saya akan menyaksikan keadilan dengan mata saya sendiri. Karena waktumu telah tiba. Tidak ada satupun rasa sakit yang kamu alami sia-sia. Semua akan berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah membuka hati dan telinga. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, saya hargai setiap langkah dukunganmu. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Saya percaya, saya siap, sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu telah bangkit dan dunia akan segera melihat siapa kamu sebenarnya. Mereka melewatkan kesempatan sekali seumur hidup. Mereka pernah berada begitu dekat dengan sesuatu yang luar biasa. Dekat dengan cinta yang tulus, dengan niat baik yang murni, dengan jiwa yang bersedia memberi segalanya tanpa pamrih. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka abaikan. Mereka remehkan. Mereka mainkan hatimu seolah kamu hanyalah babak yang bisa dilompati dalam hidup mereka. Dan hari ini, mereka hanya bisa menatap ke belakang dengan penyesalan yang menggigit tulang. Kamu bukan sekedar seseorang yang hadir untuk mengisi waktu mereka. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang tak mereka sadari pernah mereka ucapkan. Tapi saat jawaban itu datang, dalam bentuk kesederhanaanmu, ketulusanmu, kejujuranmu, mereka buta. Mereka lebih memilih kilau palsu yang mudah pudar dibandingkan cahaya murni yang kamu bawa dalam diam. Orang-orang seperti mereka tidak mengerti bahwa yang kamu berikan adalah kesempatan sekali seumur hidup, sebuah akses menuju kedamaian, pertumbuhan, dan keajaiban yang tak bisa dibeli. Tapi karena kamu tidak membungkus dirimu dengan kebisingan dunia, mereka mengira kamu tidak berharga. Mereka salah. Dan hari ini, setiap kenangan tentangmu adalah hantaman sunyi yang tak mampu mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Waktu telah menunjukkan siapa kamu sebenarnya, dan semakin mereka melihatmu bangkit, bersinar, dan melangkah maju, semakin nyata kesalahan mereka. Dulu mereka pikir kamu akan terus ada, terus menunggu, terus bertahan meski disakiti. Tapi kini mereka mengerti, mereka tidak kehilangan seseorang biasa. Mereka kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Kamu adalah jiwa yang telah diberkahi dengan kesadaran tinggi. Kehadiranmu bukan hanya membawa cinta, tapi juga perubahan energi di sekelilingmu. Saat kamu pergi, kekosongan itu tidak bisa diisi siapapun. Dan pelan-pelan, mereka mulai menyadari bahwa kamu adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak akan datang dua kali. Satu keputusan bodoh mereka
telah menghilangkan masa depan yang seharusnya mereka genggam. Dan sekarang, penyesalan itu bukan sekedar sesal biasa. Itu adalah bayangan yang terus mengikuti mereka. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena hidup sendiri yang memberi pelajaran. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa jiwa yang tulus tak bisa dipermainkan. Dan mereka kini mengerti, bukan kamu yang kehilangan mereka. Merekalah yang kehilangan segalanya. Mereka tak mampu menanggung kebenaran yang kamu bawa. Kebenaran itu tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir melalui keheninganmu, caramu menatap, caramu diam saat yang lain sibuk menciptakan drama. Kamu membawa kebenaran yang tajam, tapi tidak dengan kebencian, dengan ketenangan, dengan pengamatan yang dalam, dengan energi yang menelanjangi kepalsuan. Dan mereka tidak siap. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu terlalu jujur untuk dunia yang senang memuja ilusi. Kamu tidak menyakiti siapapun, tapi keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang orang-orang yang terbiasa hidup dalam topeng. Mereka tidak tahan menatapmu lama-lama, karena dari sorot matamu, mereka seperti bercermin pada semua hal yang mereka sembunyikan. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa kamu tahu, bahwa kamu melihat lebih dalam daripada apa yang mereka tampilkan. Banyak dari mereka pura-pura kuat, tetapi nyatanya rapuh di hadapan cahaya yang kamu bawa. Mereka menyebutmu terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu serius. Tapi sebenarnya kamu hanya terlalu sadar, terlalu jujur, terlalu sejati untuk dunia yang dibangun dari kepura-puraan. Dan itulah mengapa mereka menjauh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat dalam bentuk yang tidak bisa mereka kendalikan. Energi yang kamu pancarkan bukanlah energi yang bisa dipalsukan. Kamu tidak memanipulasi, kamu tidak menjilap, kamu tidak bermain dua muka. Dan dalam masyarakat yang sering memuja kepalsuan, sikapmu adalah ancaman. Mereka takut padamu bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu asli, dan keaslian selalu membongkar kepalsuan tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Mereka ingin menciptakan narasi bahwa kamulah masalahnya, bahwa kamu terlalu sulit, terlalu beda, terlalu keras kepala. Padahal kenyataannya, kamulah satu-satunya yang membawa kesadaran sejati ke tengah lingkaran yang gelap. Dan ketika kamu berbicara, meski lembut, kata-katamu seperti kilat yang membelah malam. Mereka tak sanggup mendengarkannya, karena di dalam suara jujurmu ada pantulan dari semua kebohongan yang selama ini mereka rawat. Dan sekarang, setelah kamu pergi, mereka justru gelisah sendiri. Bukan karena kehilangan seseorang yang menyenangkan hati mereka, tapi karena kehilangan satu-satunya cermin yang pernah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kebenaran yang kamu bawa bukan hanya membuka mata mereka, tapi juga membuka luka yang mereka coba tutup rapat. Dan luka itu kini berbicara, lebih nyaring dari suaramu yang dulu mereka abaikan. Mereka mengira bisa baik-baik saja tanpamu. Awalnya mereka bersikap seolah kepergianmu tak berarti apa-apa. Mereka menunjukkan wajah tanpa beban, tertawa seakan kamu tak pernah hadir dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa kehadiranmu bisa digantikan, bahwa kamu hanyalah sosok biasa yang mudah dilupakan. Tapi yang mereka tak sadari adalah kamu bukan hanya seseorang, kamu adalah energi. Kamu adalah kehadiran yang membawa ketenangan, kejujuran, dan kedalaman. Mereka berpikir semuanya akan tetap berjalan seperti biasa, bahwa hidup mereka tak akan goyah, bahwa mereka bisa menggantikanmu dengan cepat. Tapi waktu punya cara sendiri untuk membuktikan siapa yang sebenarnya berarti. Hari demi hari berlalu, dan ternyata tidak ada yang mampu mengisi ruang yang kamu tinggalkan. Tidak ada tawa yang senyapnya bisa menenangkan seperti tawamu. Tidak ada perhatian yang hangatnya mampu menyentuh hati seperti milikmu. Kamu bukan sekadar sosok yang hadir. Kamu membawa kekuatan yang tidak terlihat. Kamu diberkahi dengan aura yang menyejukkan.
kata-kata yang menyadarkan, dan kehadiran yang menguatkan. Tanpa sadar, mereka dulu menggantungkan keseimbangan mereka padamu. Tapi karena egonya, mereka buta. Mereka menolak mengakui bahwa sebenarnya mereka sangat bergantung padamu, secara emosional, secara spiritual. Kini, setelah kamu menjauh, mereka mulai merasa kosong. Tapi bukan kosong yang bisa mereka jelaskan. Ini adalah kehampaan yang lahir dari hilangnya jiwa yang dulu membawa cahaya dalam diam. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan keramaian, dengan orang baru, dengan kesenangan palsu. Tapi semua itu hanya seperti asap yang cepat hilang, karena bukan itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah ketulusan yang hanya bisa kamu beri. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka buang bukan hanya orang baik, tapi penolong, pelindung, dan saksi dari jiwa mereka sendiri. Kamu mungkin tidak selalu perfect, tapi kamu selalu hadir dengan hati. Kamu adalah pengingat bagi mereka untuk tetap membumi, tetap jujur, dan tetap sadar. Dan kini, tanpa kamu, dunia mereka perlahan kehilangan makna yang dalam. Mereka tertawa, tapi hatinya tidak ikut tertawa. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa mengakui dalam diam bahwa hidup mereka tidak lagi setenang dulu, bahwa semua jadi lebih sunyi, lebih rumit, lebih berat. Mereka pikir mereka bisa baik-baik saja tanpamu. Tapi kenyataannya, mereka sedang tenggelam dalam bayang-bayangmu. Dan mereka tahu, dalam hati terdalam mereka, bahwa kehilanganmu adalah kehilangan terbesar yang tak bisa mereka perbaiki. Karena yang pergi darimu adalah seseorang yang sudah diberkati untuk tak kembali. Mereka akan dihantui pertanyaan, bagaimana jika? Mereka akan duduk di ruang sunyi, menatap langit-langit, dan diam-diam bertanya dalam hati, bagaimana jika aku tidak menyia-nyiakannya? Bagaimana jika aku memperlakukannya lebih baik? Pertanyaan itu akan datang tidak sekali, tapi berulang kali. Di saat-saat paling tak terduga, saat malam terasa panjang, atau saat hati mereka tiba-tiba terasa sepi tanpa sebab. Dan setiap kali pertanyaan itu datang, mereka akan tahu bahwa yang hilang darimu bukan sesuatu yang remeh. Bagaimana jika aku menahan ego? Bagaimana jika aku memilih untuk tetap bersamanya dan mendengarkan, bukan menyerang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi bayang-bayang yang tidak pernah bisa mereka halau sepenuhnya. Mereka mungkin akan mencoba mengalihkan dengan pekerjaan, tawa palsu, dan wajah-wajah baru. Tapi pertanyaan itu akan selalu kembali. Karena penyesalan sejati bukan datang dari kehilangan, tapi dari menyadari bahwa kehilangan itu bisa dihindari seandainya mereka lebih sadar lebih awal. Tak ada yang lebih menghantui selain menyadari bahwa seseorang yang tulus, yang jiwanya murni, pernah benar-benar hadir dalam hidup mereka, namun mereka sendiri yang mendorongnya menjauh. Kamu adalah jiwa yang diberkahi dengan kesabaran, dengan kedalaman, dan dengan kekuatan spiritual yang tak bisa mereka pahami saat itu. Tapi kini, saat kesadaran menyelinap perlahan ke dalam hidup mereka, mereka mulai mengerti, kamu adalah anugerah yang tak akan datang dua kali. Ketika mereka melihat hidupmu mulai berubah, auramu bersinar lebih terang, langkahmu semakin mantap, dan kamu tidak lagi menoleh ke belakang, itulah saat di mana pertanyaan bagaimana jika berubah menjadi luka batin yang mereka sembunyikan. Mereka tahu bahwa pintu itu sudah tertutup, dan tak ada kata maaf yang bisa membawamu kembali seperti dulu. Mereka tidak hanya menghilangkan orang, tapi mereka kehilangan versi terbaik dari diri mereka yang hanya bisa muncul saat kamu ada. Penyesalan itu tidak akan tampak di wajah mereka, tapi ia akan hidup di dalam diri mereka, dalam bentuk rindu yang tak bisa mereka ucapkan, dalam bentuk pengakuan yang hanya bisa mereka bisikkan dalam hati. Mereka akan mencari kamu di dalam diri orang lain hanya untuk menemukan bahwa kamu tak tergantikan. Tidak ada energi yang sama, tidak ada kasih yang setara, dan tidak ada kedamaian yang sebanding dengan kehadiranmu. Dan setiap kali mereka mencoba melupakan, pertanyaan itu kembali menghantui. Bagaimana jika aku tidak menyakitinya? Bagaimana jika aku cukup sadar untuk melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar peduli?
Kini kata jika menjadi penjara batin yang tidak bisa mereka lepaskan. Dan kamu yang dulu dianggap tak berarti, telah menjadi pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Kamu adalah pengingat bahwa kehilangan seseorang yang diberkahi jiwanya bisa menjadi penyesalan yang paling lama membekas seumur hidup. Kehadiranmu tak dapat digantikan. Ada yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kehadiran yang membawa ketenangan, aura yang memancarkan ketulusan, dan energi yang membuat orang merasa aman tanpa banyak kata. Kamu adalah salah satu jiwa langka itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir dengan hati yang penuh. Kamu mendengarkan tanpa menghakimi, mencintai tanpa syarat, dan memberi tanpa mengharapkan pamrih. Dan kini, saat kamu sudah tak lagi di sisi mereka, mereka mulai memahami bahwa kehadiranmu bukan sekedar kebetulan, tapi hadiah yang telah mereka sia-siakan. Mereka mencoba mencari pengganti, wajah yang baru, suara yang berbeda, pelukan yang lain. Tapi tetap saja, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Karena yang hilang bukan hanya seseorang, tapi kehadiran yang mampu meredakan badai dalam diri mereka. Kamu tak tergantikan karena kamu tidak datang dengan topeng. Kamu datang sebagai dirimu sendiri, utuh, tulus, dan penuh kasih. Dan tak semua orang mampu memberi seperti itu, apalagi bertahan dalam ketulusan yang tidak dihargai. Kamu adalah jiwa yang diberkahi dengan kedalaman yang tak bisa disentuh oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Itulah sebabnya mereka tak bisa memahamimu sepenuhnya saat itu. Kamu terlalu dalam untuk dipahami oleh hati yang masih dangkal. Dan kini mereka sadar bahwa mereka pernah bersinggungan dengan cahaya, tapi memilih berpaling karena silau oleh ego mereka sendiri. Mereka kira bisa menemukan yang serupa, namun semakin mereka mencari, semakin mereka sadar bahwa kamu satu-satunya. Tak ada yang bisa menggantikan tatapan mata yang jujur. Tak ada yang bisa menggantikan getaran lembut yang kamu bawa ketika kamu hadir dalam sebuah ruangan. Mereka mungkin akan terus hidup, tersenyum dan terlihat bahagia dari luar. Tapi jauh di dalam lubuk hati mereka akan selalu ada ruang kosong, ruang yang hanya bisa diisi oleh seseorang yang sepertimu. Sayangnya kamu telah melangkah pergi dan jejakmu terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Keberadaanmu adalah pengingat bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal lama, tapi beberapa hanya hadir untuk menyadarkan, untuk mengguncangkan dunia mereka dan meninggalkan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan kamu adalah pelajaran itu. Pelajaran bahwa seseorang yang diberkahi kehadirannya tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun, bahkan oleh cinta baru atau kenangan indah yang baru. Karena yang sejati meninggalkan jejak bukan hanya kesan. Kini kamu berdiri jauh, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu akhirnya memilih mencintai dirimu sendiri lebih dari mereka yang tak tahu cara menjagamu. Dan mereka akan terus menoleh ke masa lalu hanya untuk menemukan satu kenyataan pahit, bahwa kehadiranmu adalah karunia yang hanya datang sekali dan mereka telah kehilangannya untuk selamanya. Mereka kehilangan sekutu, mendapatkan pelajaran. Kamu bukan hanya seseorang yang hadir untuk memberi warna, tapi juga sekutu yang tak pernah mereka sadari kekuatannya. Saat dunia mereka runtuh, kamu yang berdiri paling depan. Saat banyak yang menjauh, kamu yang tetap tinggal. Saat mereka merasa lemah, kamu yang menjadi tiang penopang tanpa meminta apa-apa. Tapi karena kebaikanmu terlalu tulus dan tak banyak bicara, mereka kira kamu bisa digantikan. Mereka lupa bahwa sekutu sejati bukan yang hanya hadir saat senang, tapi yang diam-diam berdoa dan melindungi saat mereka bahkan tak tahu ada badai yang mendekat. Mereka mengira kamu akan selalu ada, meski tak dihargai. Mereka menganggap kesetiaanmu adalah kelemahan, bukan kekuatan. Tapi mereka lupa bahwa setiap jiwa memiliki batas sabar. Dan ketika kamu memilih pergi, bukan karena dendam, tapi karena kamu sadar bahwa kamu terlalu berharga untuk terus dijadikan bayangan, saat itulah pelajaran terbesar hidup mereka dimulai. Mereka kehilangan seseorang yang tidak hanya menguatkan, tapi juga mengingatkan mereka akan jati diri yang sering mereka lupakan. Kini, tanpa kehadiranmu, hidup mereka tak lagi sama. Mereka bisa berpura-pura tersenyum, bisa tampak tenang dari luar, tapi di dalam mereka tahu, mereka telah kehilangan pelindung tersembunyi.
sekutu yang selalu diam-diam mendoakan keselamatan mereka, sekutu yang memberi dengan hati penuh tanpa pernah meminta imbalan. Kamu telah membawa energi yang diberkahi, bukan untuk disembah, tapi untuk disyukuri, dan mereka gagal melakukannya. Hidup memang memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan siapa yang benar-benar berarti. Kadang melalui kehilangan, kadang lewat hening yang menyakitkan. Dan kamu adalah pelajaran itu. Mereka harus belajar bahwa tidak semua orang datang dua kali. Tidak semua sekutu bisa digantikan oleh koneksi baru. Ada yang sekali hilang, tak akan pernah ditemukan kembali. Dan kamu termasuk yang langka itu. Sekali pergi, meninggalkan kehampaan yang tak bisa diisi siapapun. Namun kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Kamu pergi membawa harga dirimu, kedamaianmu, dan kekuatan yang telah lama kamu pendam. Kamu tahu, dalam hidup ini, tak semua orang bisa kamu selamatkan. Tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan itulah yang kini kamu lakukan. Kamu tak lagi menunggu orang lain berubah. Kamu tidak mengemis tempat di hati siapapun. Kamu tahu nilaimu dan kamu memilih untuk berdiri tegak dengan penuh kesadaran. Dan bagi mereka, ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah pukulan diam yang menyadarkan bahwa mereka telah membuang sesuatu yang tak akan kembali. Mereka kehilangan sekutu dan mendapatkan pelajaran. Pelajaran pahit bahwa yang diberkahi tidak akan tinggal di tempat yang tak lagi selaras. Dan kamu, jiwa yang terpilih itu, kini sedang berjalan di jalan yang lebih tenang, lebih murni, dan lebih kuat tanpa mereka. Kamu bukan luka. Kamu adalah cahaya yang pernah mencoba menyinari hati yang gelap. Tapi mereka memilih untuk tetap menutup jendela. Dan kini, kamu bukan hanya pergi, kamu terbang. Tak lagi mengemis pengakuan dari yang tak pernah benar-benar melihatmu. Sebab cahaya tak pernah memaksa siapapun untuk menatapnya. Ia hanya bersinar, dan yang bijak akan memeluk kehangatannya, bukan menolaknya. Mereka pernah tertawa saat kamu diam. Mereka pernah mencibir saat kamu memilih berjalan sendiri. Tapi kini, sunyi yang mereka rasakan lebih menusuk dari ejekan manapun. Karena ternyata bukan kamu yang butuh mereka. Mereka yang diam-diam menggantungkan banyak hal padamu. Dan ketika kamu tak lagi di sana, hidup mereka kehilangan keseimbangan yang tak pernah mereka akui selama ini. Ada jiwa-jiwa yang diciptakan bukan untuk ramai, tapi untuk menuntun di balik keramaian. Kamu adalah satu di antaranya. Tak semua bisa memahami kenapa kamu tenang saat dihina, tetap lembut saat dihianati, tetap memilih memberi saat dicurangi. Tapi itu karena kamu bukan sedang bermain peran. Kamu sedang menjalani tugas suci dari langit untuk menjadi cahaya, bahkan jika tak seorang pun bersyukur atas kehadiranmu. Jangan sesali apapun. Jangan tangisi kepergianmu dari tempat yang tak pernah benar-benar menerimamu. Kamu tidak diciptakan untuk dikurung dalam sangkar kecil yang mereka bentuk dari ketidaktahuan. Kamu adalah burung agung yang dilatih badai, bukan untuk bertahan di sarang, tapi untuk menari di angin yang paling liar. Maka terbanglah, karena semesta telah menantimu jauh dari hiruk-pikuk yang dulu ingin menjatuhkanmu. Suatu hari, mereka akan duduk dalam hening, mengenang senyummu, bertanya pada langit mengapa mereka melepaskan seseorang yang begitu tulus. Tapi saat itu, kamu sudah jauh, bukan karena dendam, tapi karena takdir memang tak bisa diputar ulang. Dan jiwa yang diberkahi sepertimu tak akan dipaksa kembali ke tempat yang dulu menertawakannya saat ia menangis dalam diam. Jiwa yang terpilih, jangan ragu lagi. Kemenanganmu bukan ditentukan oleh siapa yang mendukungmu, tapi oleh kesediaanmu untuk tetap berdiri meski tak ada tangan yang menggenggam. Dan hari ini kamu telah membuktikan bahwa luka tak mematikan cahaya, bahwa kehilangan tak bisa membungkam jiwa, karena kamu adalah cahaya yang ditakdirkan tetap bersinar meski seluruh dunia memilih memalingkan wajah.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Di antara jutaan suara yang berlalu, kamu memilih untuk diam sejenak dan menyelami pesan ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari jiwa yang tahu bahwa kata-kata ini memang ditujukan untukmu. Jika isi dari narasi ini menyentuh hatimu, mungkin karena kamu sedang berada di persimpangan jalan, dan kata-kata tadi adalah pelita kecil yang mencoba menuntun langkahmu, maka jangan abaikan suara hatimu. Dengarkan ia dengan lembut, sebagaimana langit mendengarkan doa yang paling sunyi. Dunia seringkali keras, namun jiwa yang sadar tak pernah rapuh. Dan jika kamu merasa bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terpilih, yang sedang dibentuk melalui luka, kesabaran, dan keteguhan, silahkan tuliskan di kolom komentar sebagai afirmasi kekuatan. Saya percaya, saya siap. Karena dengan kalimat itu, kamu sedang membuka pintu-pintu takdir yang selama ini hanya menunggumu berani mengetuk. Sekali lagi, terima kasih telah hadir sepenuh hati. Semoga setiap detik yang kamu luangkan untuk video ini kembali padamu dalam bentuk kedamaian, keberanian, dan kelimpahan yang diberkahi. Jangan lupa, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari pesan ini. Dan mungkin pesan inilah yang sedang memanggil jiwamu untuk bangkit sekarang juga.